Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARTV Channel. Kalian tahu tanpa disadari, saya suka mengamati berbagai kegiatan binatang yang menurut saya unik seperti tawon pot yang akan kita bahas ini. Saat kecil, saya sering menemui sarang tawon ini. Karena rumah saya memang berada di pedesaan yang lantainya masih terbuat dari tanah. Ketika saya mengambil sarang tawon itu, saya terkejut ternyata di dalamnya terdapat banyak ulat. Dari hal itu saya menyimpulkan bahwa ulat itu adalah anak dari tawon tersebut. Maklumlah namanya juga anak kecil. Pikiran sering tidak masuk akal. Tawon kukuk atau tawon zamrud merupakan kelompok tawon yang memiliki sifat parasitoid atau kleptoparasit. Mereka sering merebut makanan yang dikumpulkan oleh serangga lain hingga menyusupkan telur mereka ke sarang tawon atau lebah lain. Dalam rilis resminya, ilmuwan memperkirakan bahwa warna yang ada pada tubuh tawon digunakan sebagai kamuflase untuk menghindari deteksi predator. Selain digunakan untuk kamuflase, beragam warna termasuk warna metalik yang ada kemungkinan memainkan peran dalam termoregulasi, memungkinkan mereka mempertahankan suhu tubuhnya. Ilmuwan cukup bahagia meneliti fosil tawon yang diyakini pernah hidup di zaman dinosaurus mengingat tubuh mereka dapat terawetkan sempurna. Setelah saya beranjak dewasa seperti sekarang ini, saya menjumpai lagi tawon yang menurut saya unik itu. Saya melihat tawon itu sedang terbang dengan membawa ulat, dan kemudian dimasukkan ke sarangnya. Dari hal itu saya tahu bahwa ulat itu bukanlah anak dari tawon pot. Agar lebih jelasnya, mari kita simak sedikit uraian mengenai tawon pot. Berdasarkan sumber dari internet dan juga pendapat saya sendiri. Tawon pot adalah salah satu jenis tawon lumpur. Tawon pot betina ini yang membuat rumah paling menakjubkan di dunia serangga. Hanya dengan tanah dan air liurnya, ia dapat membuat rumah kecil berbentuk menyerupai pot. Tawon pot adalah makhluk soliter. Makhluk soliter adalah makhluk yang hidup sendirian di sepanjang hidupnya. Tawon pot membangun sarangnya di berbagai tempat, tergantung pada jenisnya. Pada umumnya tempat sarang itu dekat dengan sumber tanah liat yang bagus. Tawon membasahi tanah dengan air untuk menggemburkannya, lalu membuat bulatan kecil tanah liat yang basah itu, menyelipkan di antara kakinya, dan terbang kembali ke tempat sarang. Ia membentangkan tanah dengan kaki depan dan rahangnya, lalu memulai membentuk dasar sarang. Setelah sarang selesai, tawon memasukkan abdomennya, perutnya ke dalam pinggiran sarang berbentuk pot yang sempit dan meletakkan sebutir telur yang menggantung pada benang sutra yang lembut di langit-langit pot. Setelah meletakkan telurnya, tawon pot pergi mencari makanan. Pada umumnya tawon dewasa memakan madu dari tumbuhan. Sedangkan tawon kecil adalah karnivora, pemakan daging. Tawon betina memburu ulat dan larva ngengat, yang merupakan makanan kegemaran tawon pot muda kecil. Untuk mengisi sarang, ketika tawon pot menemukan seekor ulat,
Ia memegang kepalanya dengan rahangnya yang tajam. Menyengatnya beberapa kali sampai lumpuh. Kemudian membawanya ke sarang pot dan memasukkannya. Ketika sarang pot sudah penuh dengan ulat dan larva ngengat, tawon pot menutup lubang sarang dengan tanah liat lagi dan meninggalkan telurnya dengan persediaan makanan yang banyak di dalam sarang pot yang kokoh. Nyaman dan aman. Ketika telurnya sudah menetas, keluarlah larva. Larva itu akan memakan persediaan makanan yang ada di dalam pot, dan tumbuh menjadi lebih besar. Larva tawon muda yang lapar menghabiskan waktu dengan berpesta menghisap cairan tubuh ulat dan larva ngengat. Kemudian ia mengunyah kulitnya yang kering. Larva tawon tumbuh menjadi lebih besar ketika ulat di sarang telah habis dimakannya. Saat larva sudah besar, larva itu menutupi tubuhnya sendiri dengan benang sutra menjadi kepompong atau tahap tidak aktif. Kepompong akan berubah menjadi tawon ketika tubuhnya sudah berbentuk sempurna. Setelah sempurna, tawon pot keluar dari kepompong dan perlahan keluar dari sarang pot. Ia telah memasuki tahap akhir, yaitu sebagai serangga biasa yang bersayap. Ketika tawon dewasa siap meninggalkan sarang, tawon pot terbang mencari nektar dan juga siap mencari pasangan untuk kawin. Tawon jantan melepaskan sperma yang akan disimpan dalam tubuh tawon betina. Tawon jantan akan mati tidak lama setelah kawin. Sedangkan tawon betina terbang untuk mulai membuat sarang dan bertelur. Seperti semua serangga, tawon pot juga mempunyai musuh. Beberapa jenis serangga yang tidak membangun sarangnya sendiri mencoba memasuki sarang tawon pot dan bertelur di dalamnya. Lalat lebah adalah musuh tawon pot yang paling ganas. Lalat lebah mengintai tawon pot betina, mengikutinya ke tempatnya bersarang, dan menunggu sampai selesai membangun sarang. Ketika tawon pot pergi untuk mengumpulkan tanah penutup sarang, lalat lebah betina mendapat kesempatan yang telah dinantikannya. Lalat lebah memasukkan abdomennya, perutnya ke dalam sarang pot dan bertelur di dalamnya. Telurnya yang menetas menjadi larva, memakan seluruh isi pot yang penuh berisi makanan yang disimpan tawon pot, termasuk telur tawon pot. Selain itu ada juga tawon kako dan Tawonicebenumon yang merupakan parasit merugikan tawon pot sama seperti lalat lebah. Salah satu keunikan serangga tawon pot ini, ketika mencari mangsa yang ia target dengan cara merayu dan mendekati. Dengan bujuk rayuannya mangsa itu tadi, ketika mangsa terkecoh atau terbujuk rayuannya, dia menyuntikkan racun atau serumnya ke mangsa itu tadi. Maka racun tersebut membuat mangsa itu tertidur panjang dalam angan-angan yang sangat indah dari serum suntikan tawon pot itu tadi, dan membuat mangsa merasa tercapai apa yang belum pernah ia alami. Hasil suntikan tawon pot ini mempengaruhi halusinasi mangsanya yang sangat tinggi. Seolah-olah mangsa tersebut betul-betul mengalami keinginan yang belum dialami mangsanya. Sampai mangsa tersebut tidak bisa bangun dalam tidur panjang. Maka dalam tidur panjang itu tadi, dibawalah mangsanya ke dalam sarangnya, dan nantinya untuk dibuat persediaan makan telur-telurnya ketika sudah menetas. Mangsa dari tawon pot ini adalah
Ada jangkrik, kelabang atau lipan, jungkrok atau jangkrik genggong, laba-laba, dan dia tidak mau mencari target yang keras. Contohnya seperti belalang. Karena proteinnya kurang bagi tawon pot tersebut, maka yang dicari dari tawon mangsanya itu yang berprotein tinggi atau hewan yang tidak keras. Tetapi walaupun ada target yang lunak dan berprotein tinggi, dia juga tidak bisa menyengatnya dan dibawa pulang. Salah satu contoh hewan yang dia hindari untuk targetnya: kerbau, sapi, gajah, onta apalagi jerapah. Takut pula kesabet buntut sapi. Pasti ia hindari. Kenapa ia hindari? Di samping serumnya tidak berpengaruh, si tawon pot juga karena takut keinjak gajah. Sekedar humor kawan. Penyejuk jiwa, hahaha. Lanjut kembali ke topik tujuan awal. Yo lanjut. Inilah salah satu contoh aktivitas tawon pot. Kali ini dia membuat rumah atau sarang melalui lubang kayu yang ia anggap aman, dengan cara mengambil tanah liat dan dibasahi dengan air liurnya. Dengan cara seperti ini, dengan menutup lubang, kurang lebih waktu yang ia buat sarang yang dipilih, kurang lebih butuh waktu 2 jam. Perlu Anda ketahui kawan, serangga tawon pot ini ketika mencari atau memilih sarang, sangat teliti dan hati-hati, dan memastikan keamanan dan kenyamanannya. Jadi hewan ini itu ketika saya amati termasuk kategori hewan yang tidak ceroboh. Patut diacungi jempol loh. Dari kehati-hatiannya apa maksud dan tujuan dia membuat sarang seperti ini. Karena dia akan menurunkan generasi atau larva yang akan meneruskan kehidupan dia. Kurang lebihnya saya mengamati hewan ini. Dia menurunkan tidak hanya membuat sarang di satu tempat. Dia memilih untuk cara meneruskan generasi. Dengan cara membuat sarang seperti pot. Ada juga cara seperti yang digambar seperti ini. Kurang lebih dia akan memilih dan menaburkan benih ada di 3 tempat yang ia anggap aman. Perlu Anda ketahui, kenapa dia membuat tempat sebegitu ketatnya dengan aman dan nyaman. Karena hewan ini mempunyai musuh terberat yaitu salah satunya semut. Maka dia membuat lubang yang sangat rapat, untuk menjaga larva tersebut menjadi aman dan nyaman. Inilah salah satu sistem penyelamatan keturunan atau generasi tawon yang meneruskan kehidupan tawon pot. Setelah itu dia memilih tempat sarang lagi. Dari beberapa bentuk sarang yang ia pilih atau yang ia buatkan. Ada juga yang berbentuk seperti pot. Ada juga seperti kapsul. Dan ada juga yang di dalam lubang bambu.
Sekiranya aman untuk menaruh larva dari serangan dan gangguan musuh-musuhnya, atau yang membahayakan telur regenerasinya, maka dia sangat mempertimbangkan keamanannya. Bagaimana kawan? Hebat bukan? Bagaimana cara mereka mempertimbangkan keamanan untuk keturunannya? Seperti kita juga menjaga keturunan kita agar tetap hidup menjadi dewasa. Ternyata keagungan Allah sangatlah luar biasa. Sebuah tawon yang mempunyai insting yang begitu hebat. Sangat luar biasa Allah memberikan petunjuk lewat alam. Dan masih banyak petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dunia ini. Dan salah satu adalah tawon pot ini. Masih banyak yang kita abaikan yang diberikan Allah kepada kita. Dari kejadian alam Allah sebetulnya memberikan kita pelajaran bagaimana hidup menjadi baik. Dan masih banyak petunjuk-petunjuk alam yang belum kita ketahui yang sering kita abaikan. Masya Allah, begitu agungnya Allah menciptakan alam semesta dan petunjuk kebesarannya.
Salah satu contoh ketika sarang yang ia buat sudah jadi, maka dia akan memasukkan kepalanya. Kenapa dia memasukkan kepala? Yaitu insting memperkirakan untuk menaruh telur dan memperkirakan menaruh mangsa yang akan ia masukkan ke dalam sarang tersebut untuk dijadikan persediaan makanan larva ketika ditinggal sang induk dari larva yang ditaruh di sarang tersebut. Dan ketika larva tersebut tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi tawon, maka pintu yang rapat ini akan dirusak dan dijebol, untuk keluar menjadi generasi tawon baru. Nah, sekarang lebih jelas mengenai tawon pot. Dan saya minta maaf apabila bahasa yang saya gunakan kurang dapat dipahami. Semoga dari tayangan ini Anda semua dapat memahami dan menjadikan ilmu pengetahuan tentang lebah ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Salam ARTV.